Sobat Harmoni, berjumpa lagi dengan saya Alfonso De Ponco dalam program Di Balik Kamar, khusus untuk segmen Profil hari ini. Seperti yang sering saya sampaikan kepada Sobat Harmoni bahwa di segmen Profil hari ini, saya akan menyampaikan elaborasi dari seorang public figure, bisa dari kalangan politisi, bisa dari kalangan selebritas, maupun tokoh masyarakat yang hari-hari ini sedang menjadi bahan pembicaraan yang aktual di kalangan masyarakat. Siapakah dia? Dia adalah Kony Rahakundini Bakri, atau yang sering disebut dengan panggilan Mbak Kony atau Bu Kony. Hari-hari ini beliau menyebutkan satu isu atau satu gagasan yang menyeruak begitu tentang munculnya inisial M di Kementerian Pertahanan yang disinyalir menjadi mafia dari pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Dari pernyataan Bu Kony akhirnya menimbulkan banyak diskusi perdebatan, dan dalam rangka itulah saya akan mengelaborasikan kepada Anda sosok seorang Kony. Setidaknya ada 3 catatan saya bahwa Bu Kony adalah seorang akademisi. Dia meraih gelar doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dari alma mater ini juga dia mengabdi sebagai seorang akademisi. Kemudian yang kedua, dia juga menjadi dosen dari 2 entitas. Yang pertama adalah Sekolah Komando TNI Angkatan Udara. Kemudian yang kedua adalah Sekolah Komando TNI Angkatan Laut. Bagaimana dengan legitimasi atau pengakuan dunia internasional? Ada satu institusi, yakni dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT dari Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa Kony adalah salah satu calon pemimpin masa depan. Dan selain itu, Kony adalah pribadi yang hari-hari ini menjadi sosok yang langka, jadi sosok perempuan yang menjadi pengamat militer. Nah, luar biasa, dari sosok ini saya akan memberikan elaborasi 3 hal kepada Anda. Yang pertama adalah personal profile, yang kedua adalah entities profile, dan yang ketiga adalah candidate to job matching analysis. Kalau Sobat Harmoni beberapa kali sudah melihat segmen tentang profil hari ini, mungkin Anda bertanya, apa hubungannya dengan entities profile? Karena dari sisi ini saya akan mengedepankan satu posisi departemental yang kira-kira cocok atau eligible buat sosok seorang Kony. Baik, saya akan sampai kepada pembahasan yang pertama, yakni tentang personal profile atau profil pribadi seorang Kony. Ibu Kony adalah pribadi yang otoritatif, demanding, target oriented, seseorang yang perfeksionis, dan dia berani mengambil tanggung jawab untuk setiap apa yang diyakininya. Nah, dalam hal ini, dia pribadi yang cenderung menjadi sumber pembicaraan dan sulit untuk kita menginterference atau menyelipi begitu dari wacana pembicaraan. Kalau kita boleh diskusi dari satu podcast yang dihelat oleh Deddy Corbuzier pada saat itu, yakni Close the Door, kita melihat seorang Deddy agak dalam tanda kutip kewalahan menghadapi runtutan wacana dan bicara dari Bu Kony. Ini tipikal seseorang yang demanding dan otoritatif. Nah, bagaimana dengan hal kedua, yakni entities profile? Saya akan mengedepankan kepada Anda satu jabatan yang hari-hari ini sedang didengungkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan tentang satu posisi yang layak dipercayakan kepada seorang Kony. Ini adalah Kementerian Pertahanan dan khususnya pada medio tahun 2024 nantinya. Seperti apakah entities profile dari Departemen Pertahanan? Ini berbicara tentang satu skup tanggung jawab terhadap kedaulatan Republik Indonesia, kemudian kepastian bahwa seluruh matra darat, udara, laut
ada pada genggaman tangan Kementerian Pertahanan, berikut juga pengadaan alutsistanya. Kemudian ketiga adalah sisi nasionalisme dalam mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Dari sisi ini kita melihat bahwa entities profile dari Kementerian Pertahanan beratribut nasionalisme, ada harga mati, kira-kira begitu. Nah, kita sampai kepada pembahasan ketiga, yakni candidate to job matching analysis, atau analisa tingkat kesesuaian antara seorang KONI dengan posisi Menteri Pertahanan yang kemungkinan nanti di tahun 2024 layak untuk disandangnya. Setidaknya ada 3 hal yang mesti dihidupi, diinternalisasi oleh Ibu Koni. Yang pertama adalah beliau harus memiliki kesadaran kolektif bahwa seorang Menteri Pertahanan harus memiliki subordinasi yang kuat dari berbagai stakeholder di dalamnya. Bu Koni harus membentuk satu tim yang kuat untuk bisa memberikan kenyamanan, kepastian bahwa Indonesia ada dalam satu pusaran persaingan dunia. Indonesia menjadi satu incaran begitu banyak bangsa dan negara, utamanya karena kekayaan sumber daya alam dan juga posisi strategis. Kemudian yang kedua yang lebih penting, bagaimana Bu Koni bisa mereposisi dari seorang pengamat, observer menjadi seorang implementer atau seorang aplikator dari kebijakan yang dia harus telurkan dalam rangka mendukung visi dari Presiden di tahun 2024 nantinya. Kemudian yang ketiga yang juga menjadi esensial adalah bagaimana Ibu Koni bisa menjadi belajar untuk menurunkan sedikit standar dari otoritatifnya menjadi pribadi yang adaptatif, yang bisa menerima masukan dari beberapa sublevel di bawahnya. Karena departemen ini departemen yang sangat strategis, berbicara tentang keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Itu sebabnya kolektivitas tim dalam konteks ini mesti dikedepankan. Ketika ketiga hal ini seyogianya dihidupi atau diinternalisasi oleh Bu Koni, maka satu putri terbaik bangsa, Koni Rahakundini Bakri, layak untuk dikedepankan menjadi calon Menteri Pertahanan Republik Indonesia di tahun 2024. Dari tempat yang harmonis, saya menyampaikan salam harmoni bagi Anda.